Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Puputa Riyadi. Ya, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali dua jurnal, yaitu yang pertama, analisis pemodelan sistem informasi akademik dengan menggunakan framework TOGAF 9.1 fase preliminary hingga fase D. Studi kasus Universitas X. Jurnal yang kedua yaitu pemodelan sistem informasi penjaminan mutu untuk kegiatan publikasi pada LPPM Stikkom Dinamika Bangsa. Dalam jurnal tersebut, saya akan menjelaskan tentang judul jurnal, permasalahan, rumusan, tujuan, manfaat, metode penelitian, metode pengembangan, serta hasil penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali jurnal yang pertama, yaitu analisis pemodelan sistem informasi akademik dengan menggunakan framework TOGAF 9.1 fase preliminary hingga fase D. Studi kasus Universitas X. Dalam judul di atas ada beberapa permasalahan. Permasalahan dalam sistem informasi akademik merupakan rebulit dari sistem informasi akademik lama yang menjadi pengelolaan proses akademik di Universitas X. Sistem informasi akademik adalah sistem informasi struktural pusat manajemen proses belajar dan mengajar di Universitas X. Dikarenakan proses yang semakin kompleks, maka diperlukannya semakin banyak otomatis dan kebutuhan pada dikti terhadap data dari Universitas X yang semakin kompleks. Maka sistem informasi akademik membutuhkan pemodelan sistem informasi karena sistem informasi akademik lama memiliki pendokumentasian sehingga sulit untuk dikembangkan atau melakukan pembaharuan sistem. Rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang atau permasalahan, rumusan masalah yang dapat dikaji pada penelitian tugas akhir ini, bagaimana penganalisis pemodelan sistem informasi akademik Universitas X. Kemudian tujuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan pembahasan yang pada penelitian tugas akhir ini, pemodelan sistem informasi akademik diimplementasikan menggunakan framework TOGAF 9.1 dari fase preliminary hingga fase D. Metodologi. Persiapan. Di metodologi ada beberapa persiapan. Persiapan melakukan analisis pemodelan sistem informasi akademik menggunakan metode TOGAF framework untuk menghasilkan tahapan dalam pembuatan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Framework TOGAF dipilih dalam penelitian ini karena framework ini bersifat open source
lebih detail, lebih lengkap, dan bersifat fleksibel. TOGAF 9.1 merupakan global standar untuk enkripsi arsitektur framework. TOGAF dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Framework TOGAF dalam diintegrasikan dengan framework lain seperti ITIL, COBIT, dan Phoenix 2. Sistem Informasi Akademik Universitas X belum memiliki blueprint sehingga framework yang sesuai untuk memodelkan sistem informasi akademik, yaitu framework TOGAF 9.1. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu studi pustaka, metode server. Metode pustaka adalah suatu pustaka dilakukan untuk memahami dan mempelajari teori-teori yang digunakan dalam framework TOGAF 9.1 dan penelitian terkait berupa jurnal yang menerapkan framework TOGAF 9.1. Sedangkan metode server yaitu metode server yang melakukan wawancara kepada yang bersangkutan untuk mengetahui proses bisnis fungsi manajemen pada sistem informasi akademik. Analisis data untuk memodelkan sistem informasi akademik dengan menggunakan framework TOGAF. Arsitektur Development Method atau singkat ADM berisi fase preliminary, fase A arsitektur version, fase B Fusionik arsitektur, fase C Information System Architecture, fase D Teknologi Arsitektur. Fase E Opportunity and Solution. Fase F Migration Planning. Fase G Implementation Governance. Fase H Arsitektur Change Management, dan D dan Requirement Management. Penerapan framework TOGAF. Dalam penerapan framework TOGAF dalam pemodelan sistem informasi akademik dengan menggunakan framework TOGAF 9.1, studi kasus Universitas X dengan tahapan sebagai berikut. Fase ke-1 preliminary, mendeskripsikan, menentukan ruang lingkup serta memahami tingkat kapabilitas setiap unit dari perusahaan yang berhubungan dengan sistem informasi akademik, digambarkan dengan tabel prinsip bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Fase yang kedua yaitu arsitektur vision, menggambarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan yang melibatkan seluruh stakeholder berupa aktivitas utama dan aktivitas pendukung untuk menciptakan kepuasan seluruh stakeholder.
Fase ketiga yaitu bisnis arsitektur, yaitu metode penisikan baseline dan target bisnis arsitektur yang menghasilkan blueprint prinsip bisnis sistem informasi akademik. Fase keempat yaitu information system arsitektur, mendefinisikan baseline dan target dari data dan aplikasi arsitektur yang menghasilkan blueprinter arsitektur data dan aplikasi sistem informasi akademik. Fase yang kelima yaitu teknologi arsitektur, mendefinisikan baseline dan target dari teknologi arsitektur dan menghasilkan blueprint arsitektur teknologi sistem informasi akademik. Hasil penelitian dari penerapan tahapan-tahapan dari TOGAP 9.1 fase preliminary hingga fase D sebagai berikut. Yang pertama, 1A. Preliminary fase. Berdasarkan wawancara maka didefinisikan permasalahan sistem informasi. Sistem informasi akademik saat ini yaitu sistem informasi akademik lama, sistem integrasi antar aplikasi. Sistem informasi akademik lama belum memiliki sistem yang terintegrasi dalam sistem lain yang bersifat membantu proses secara keseluruhan sehingga proses belum optimal dan beberapa unit masalah menggunakan sistem manual dan dalam kegiatan operasional. Yang kedua, integrasi antar aplikasi. Sistem informasi akademik lama belum tersusun dalam framework dan belum adanya integrasi antar aplikasi pada Universitas X. Pembahasan mengenai profil perguruan tinggi tidak dibahas karena permintaan dari narasumber. B. Fase arsitektur passion. Fase A menggambarkan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan yang melibatkan seluruh stakeholder merupakan aktivitas utama, aktivitas pendukung untuk menciptakan kepuasan seluruh stakeholder. Fase yang B, bisnis arsitektur, mendefinisikan baseline dan target bisnis arsitektur yang menjelaskan tentang arsitektur bisnis sistem informasi akademik lama dalam target arsitektur bisnis sistem informasi akademik baru. Fase C, information system arsitektur. Pada fase C ini akan membahas tentang sistem informasi yang ada di dalam sistem informasi akademik lama untuk baseline dan sistem informasi akademik baru untuk target. Fase ini dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur dan application arsitektur. Fase D, target stakeholder arsitektur. Pada fase D membahas tentang arsitektur teknologi yang digunakan di Universitas X dalam sistem informasi akademik
lama untuk baseline dan sistem informasi akademik baru untuk target. Sekian, terima kasih video kali ini yang Pak Jurnal yang ke-1. Terima kasih.